Yo. Yuk, oke. Kenalin, nama gue Igede Ketus Tresna Kasmirada. Gue dari S1 Ilmu Komunikasi Telkom University dengan NIM 150284149. Nah, jadi di sini saya ingin menginterview salah satu teman saya yang ada di Australia. Silakan diperkenalkan diri. Oke, thank you. Jadi perkenalkan, nama saya Putu Agus Wayu Pradana dari Bali. Saya sekolah di Melbourne, Monash University, ngambil jurusan International Business. So, jadi gambaran umum ya. Ya, gambaran awal-awal corona. Gimana sih di Australia itu corona awal-awalnya? Nah, awal corona ini lucu banget nih. Ini lucu banget nih. Pada awal corona itu, tahu nggak? Waktu itu panik buying loh. Iya. Itu nyari tisu tuh susahnya setengah mati. Iya. Pada waktu itu. Jadi di sini itu nggak pakai apa ya dibilangnya, kayak showernya itu loh, kayak gun. Water itu ya. Mirip seperti itu. Jadi di sini pakai tisu kan. Jadi waktu itu, waktu panik buying, waktu pemerintah ngasih tahu bahwa bakal ada lockdown, itu nggak ada kayak pembatasan jumlah orang buat beli tisunya berapa. Jadi waktu itu ada yang jual di eBay, di Gumtree segala macam, itu jual satu pack tisu loh. Satu pack tisu itu mungkin harganya $100 loh. 1 juta. Gila. 1 juta. Parah. Itu parah banget tuh waktu itu. Dan dilemanya buat international student, pada saat itu ada dua pilihan. Mau balik atau diem di OSI. Kalau diem di OSI, jadinya kita bakalan kurung. Kita nggak bisa kemana-mana waktu lockdown. Ya. Kalau misalkan balik, nanti kita nggak tahu kapan bisa baliknya sini, karena bordernya itu di-close sama Australia. Oke. Jadi yang ada gini nih, ada dua peraturan yang dibuat sama pusat sama dari state-nya, karena negara bagian kan. Iya. Jadinya itu dia pilihannya, mau balik atau diem di sini. Tapi mostly ya ada juga yang banyak masih ada student yang dia masih diem di OSI dan nggak balik. Mungkin kalau saya sendiri itu setahun ya nggak balik gitu, nggak balik ke pulang ke Indo. Jadinya seperti itu awal-awalnya. Dan restriksinya ya, itu waktu lockdown kita nggak boleh keluar rumah. Tapi ini, kalau misalkan ada untuk kebutuhan pribadi nih, misalkan pengen beli makanan, minuman dan segala macam, itu kita boleh. Jadi di per suburb itu ada kayak supermarket. Jadi kita boleh ke sana untuk belanja pada saat lockdown. Kalau kepentingan yang lain itu nggak boleh. Olahraga dulu boleh. Dibatasi hanya 5 km dari rumah. Itu strict banget tuh. Itu 5 km dari rumah. Dan dibatasi waktunya itu cuma 1 jam. Ini state 4 ya. Ini state 4 nih. Kalau nggak salah ya. Nggak gini nih. Karena udah lumayan kan awal-awal. Akhir Februari deh. Februari ya, apa Maret? Maret deh kayaknya kalau nggak salah itu. Udah lumayan lama kan. Dan di sini strict banget untuk pemakaian masker, dan juga kalau ada yang melanggar dari 5 km itu kena denda langsung. Itu dendanya 1.800-an, jadi 18 juta dendanya. Gila, parah. Dan waktu ini pernah tak dengar dari temen tuh, ada orang nih, anggapan dia tinggalnya jauh nih, pengen ngopi. Ini restoran masih buka, karena restoran boleh buka. Boleh. Restoran boleh buka. Restoran boleh buka, tapi kalau yang kayak laundry dan segala macam yang tidak berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari itu nggak boleh. Itu harus close semua. Ada yang kena dulu waktu ini, tak dengar kan, katanya cuma ngopi doang, tuh jaraknya mungkin 40 km dari rumah, habis itu ketahuan sama polisi, denda. Parah sih. Itu yang kemarin tak dengar. Habis itu kalau nggak pakai masker pada saat state 4 nih, kena denda paling nggak, kalau nggak salah itu 2 juta ya, $200 kalau nggak salah. Parah. Itu $200 dong nggak denda. Parah banget. Jadi pemerintah sini kerasnya bukan main. Kerasnya bukan main, striknya bukan main loh. Dan juga untuk mengatasi gini, kalau misalkan yang kerja itu dikasih surat jalan. Ya, surat jalan. Jadi yang berhubungan dengan pemerintahan, bank dan
segala macam yang dia benar-benar prioritas untuk harus bekerja, jadinya dia boleh. Oke. Jadi boleh bekerja. Habis itu dapat surat. Tanpa surat nggak boleh keluar sama sekali. Oke, hampir Buat yang nggak bisa kerja nih, buat yang nggak bisa kerja, pemerintah sini ada namanya job keeper buat ngejagain buat dari pengusaha sama karyawan. Jadi karyawan tuh nanti didapat bantuan dari pemerintah dan juga pebisnis dapat bantuan dari pemerintah. ya. Kayak itu penanganan yang di sini. Jumlahnya kurang tahu. Iya. Jumlahnya kurang tahu, tapi itu kemarin dapat ngobrol sama ada temen dari Jakarta sini udah lama mungkin dia 12 tahun tinggal di OSI. Ini dia bilang katanya dapat duit dari pemerintah. Oke. Nah, habis itu swab gratis. Untuk swab gratis. Keren. Kemarin saya 3 minggu yang lalu swab. Swab Hasilnya? gratis dan bagusnya di sini hasilnya syukur negatif. Syukur negatif. Kalau di sini setelah swab langsung balik pulang ke rumah, itu nanti kita diem selama 3 hari nggak boleh kemana-mana. Jadi diem di rumah, mau di rumah kah, di apartemen kah, kita harus diem stay selama 3 hari nggak boleh keluar sampai tesnya tuh keluar. Oke. Ya. Habis itu nanti kalau misalkan kerja nih, kalau kita misalkan kerja dan kita nggak bisa kerja selama 3 hari itu, nanti pemerintah bayar ngasih duit sejumlah $450. Itu 4,5 juta. Keren gitu Australia. Itu dikasih sama itu 4,5 juta tuh di Indo tuh banyak banget. Tapi kalau buat di Australia itu iya kayak nggak banyak nggak dikit. Ya kayak gitu loh. Baginya cukup. Jadinya average buat living cost-nya buat makan dan segala macam itu cukup, lebih dari cukup bahkan 450. Tapi buat yang lain enggak gitu. Maksudnya kan kayak ada loan nih, pinjaman dan segala macam tuh nggak cukup. Iya sih. Jadinya shiftnya dari orang dulu biasa ramai banget di jalan tiba-tiba sepi dan orang-orang kehilangan pekerjaan itu kerasa banget sih itu. Sampai sekarang ini mulai gini bangkit lagi. Mulai bangkit lagi. Baru akhir-akhir gini. Mulai bangkit lagi di Melbourne. Baru akhir-akhir ini bangkit lagi karena kemarin nih ada lockdown kedua loh. Oh, lockdown lagi. Ini nggak tahu deh kenapa salah set, kayak dari pemerintahnya salah set. Di saat corona sudah turun, jadinya masyarakat keluar lagi. Jadi naik lagi. Dan juga yang kemarin dari berita di Melbourne ya, kita bilangnya di Melbourne ya, karena saya tinggal di Melbourne. Kemarin hotel karantinnya itu kayak kecolongan. Jadi hotel karantin penyumbang paling banyak waktu itu. Penyebab dari lockdown kedua, second wave-nya. Itu kacau sih. Itu anggapan kalau bilang chaos riot itu enggak. Tapi ada beberapa yang karena terlalu lama diem di rumah. Terlalu lama tuh. Lockdown tuh lama. Itu buat gimana ya? Kalau yang punya itu kayaknya bisa deh kayak nyebabin mental illness deh. Karena terlalu lama diem di rumah. Iya, kelamaan. Serius. Iya. Anggapan orang yang dulunya sering kemana-mana, jalan-jalan ke sini, ke sana, hari Sabtu dan Minggu diem di bar atau di pub, tiba-tiba diem di rumah selama 2 bulan, 3 bulan gitu loh. Jadinya kacau. Tapi syukurnya orang sini tuh ngikutin aturan. Deh. Iya, itu. That's the point. Ngikutin aturan. Ya, bagus ya. Tapi kadang-kadang ya juga ada yang kayak misalkan nih, ada yang jelek-jelekin pemerintah tuh ada. Tapi orangnya nurutin gitu loh. Sekarang, regulasinya jelek dan segala macam. Ada yang berkomen seperti itu, tapi mereka ngikutin aturan. Itu bagusnya. Iya. Ikutin aturan. Intinya kalau yang tak lihat di sini, mereka di sini cepat turunnya gara-gara masyarakat ikutin aturan dari pemerintah. Suka nggak suka, harus diikutin pemerintah protokol kesehatan dan segala macam. Jadi itu angka buat mencegah, itu buat prevent tersebarnya corona. Itu. Keren. Tapi gini loh, itu hitungannya ya. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan Indonesia dengan Melbourne penduduknya 5 juta, mungkin 6 jutaan lah. Kita bilang let's say 6 juta.
itu dengan luas anggapan tuh sama dengan penduduk di Bali ya kalau nggak salah ya. Ya. Kurang lebih lah ya. Mm-mm. Kurang lebih ya penduduk di Bali. Jadinya pemerintah tuh masih bisa karena skupnya menangani 6 juta penduduk. Duduk, ya benar. Kalau yang kita lihat di Indonesia itu penduduk Indonesia ada 200 jutaan tuh. Hmm. Total penduduk Australia itu cuma 24-25 juta. Juta. Mm-mm. Jadinya segitu perbandingannya. Iya. Jadinya yang kita lihat di Indonesia itu pemerintah sudah bekerja keras untuk mencegah gitu loh, mencegah. Iya, benar. Tapi karena mengatur orang yang banyak Banyak, ini jadinya susah gitu loh. betul sekali. Ya, itu Iya yang kan? benar-benar gue rasain sih di Indonesia selama ini. Like kita tuh Anggapan mengatur banyak kepala susah kan? regulasi tuh sama persis sama yang di luar. Cuman ya mungkin emang ada orang yang ngejelekin pemerintah atas regulasinya. Ada yang bener-bener dia ngikutin regulasinya, tapi lebih banyak yang gak ngikutin gitu. Kayak waktu gue dari bulan Maret itu nyampe bulan Juni sebelum akhirnya Indonesia ngebuka lockdown ya. Ternyata selama 3 bulan itu gue pun yang lockdown di rumah, orang-orang di luar tuh tetap pada keluar rumah. Yang gue bener-bener ngerasa, oh ini rumah gue di kompleks sepi kan. Tapi setelah gue iseng keluar untuk ke Indomaret beli keperluan, lah ternyata orang pada rame banget di luar selama itu. Kayak, untuk apa ya orang-orang selama ini diam di rumah, gue mikir gitu kan. Maksudnya emang ada beberapa daerah yang bener-bener ngikutin regulasi. Tapi kalau kayak gini ya kayak nol, nol besar aja, nggak ada yang benar-benar berubah. Tapi anehnya itu adalah nggak ada peningkatan angka yang terlalu tinggi. Tapi setelah lockdown yang bulan Juni itu dibuka, itu malah naiknya drastis, sama sih kayak di Australia. Kayak muncul wave baru, orang-orang pada kesana kesini udah ngerasa, oh aman nih, pemerintah udah bolehin. Kita tetap kok pakai masker dan lain-lain, tapi kok malah makin lonjak naik angkanya kayak gitu kan. Makanya kita ngerasa kayak, oh berarti Indonesia udah mulai kayak nyuruh kita biasain aja nih sama corona. Itu yang kita tangkap mindsetnya selama ini sama orang-orang kan. Cuman ya gitu, malah berefeknya tuh ke mana-mana kan. Apalagi kayak soalnya Bali lah istilahnya. Kayak sekarang Bali udah ditutup lagi nih kan. Baru banget nih besok ditutup lagi, harus swab test ke Bali. Dan uh, malah ngerugiin pariwisata Bali kan. Padahal kemarin udah kayak fine-fine aja gitu Iya, loh. iya, iya. Iya makanya Indonesia tuh ngerasa kayak pemerintah tuh terkadang ngambil keputusan yang tepat untuk lockdown atau untuk PSBB kan kita bilangnya gitu. Tapi kadang-kadang pemerintah juga kayak plan gitu dalam ngambil keputusan kan. Mereka kayak coba A, coba B, coba C kayak gitu kan. Tapi ternyata malah kayak gini gitu loh imbasnya. Makanya gue kayak mikir kan, apakah negara lain kayak gitu. Gue kemarin sempat research ke Malaysia dengan Singapura. Oh mereka kayak gini nih cara menanggulanginya. Teman gue nge-research ke Thailand dan lain-lain. Gue mikir, iya sih Indonesia tuh sebenarnya permasalahannya itu adalah di banyak orangnya yang nggak bisa kita bener-bener paksa untuk tetap di rumah kan. Masalahnya tuh kayak yang gua aja notabene istilahnya masih cukup lah gitu ya. Tapi ngeliatin kayak Gojek yang kemana-mana ngasih makanan buat orang ketika gue tuh kayak gue ngerasa ini kasihan banget sih orang-orang kayak gini tuh gitu. Gua keluar iseng ngeliatin kok banyak orang jadi malah minta-minta, malah banyak orang yang kayak susah banget kerja, bahkan orang pun bekerja nggak pakai masker. Gue udah mikir ini orang udah kayak lost hope banget sih gitu kan. Gue ngeliat video-video content creator yang ngomong kayak uh, ya gimana dong kalau kita ngikutin regulasi ya kita nggak makan. Gue terpaksa jualan ya gara-gara gue lapar kayak gitu loh. Orang jadi terpaksa jualan buat nyari duit buat mereka makan gitu kan. Gue juga mikir Indonesia susah sih gitu kan lama-lama kalau kayak gini. Karena ya uh, perekonomian kita tuh nggak bisa segampang itu kan buat dipulihkan dengan adanya corona kayak gini. Tapi emang ada sih beberapa kaum anak muda mungkin ya yang kayak udahlah bodo amat kita kan kita pergi aja jalan-jalan. Tapi ya malah dari situ muncullah klaster-klaster baru kan. Kayak gitu sih kalau keadaan Indonesia. Pemerintah menurut gua sih apa ya? Udah tepat sih ngambil keputusan-keputusan, cuman ya gitu manusia-manusia di dalamnya tuh yang nggak bisa kita bener-bener kontrol kan. Apalagi pasar tradisional itu bener-bener susah banget yang gue lihat ya. Sepandangan gue jalan-jalan ke pasar tuh kayak orang bahkan nggak pakai masker gitu loh, kontak tangan nggak ada, hand sanitizer dan lain-lain tuh gue mikir kayak ini uh, yang paling pertama banget dibuka oleh pemerintah aja udah kayak gini gitu kan. Kan soalnya kayak di Bali tuh, di Bali, di Bandung, dimanapun tuh kampus bener-bener off kan. Yang gue tahu di tempat lain pun juga off gitu. Tapi udah ada
kayaknya tahun depan itu ada kemungkinan kita bakal offline lagi kan. Cuman itu sih yang masih ditakutkan. Gimana caranya ngekontrol banyak orang ini yang bakal kumpul di suatu daerah kayak gitu. Tapi yang gue tertarik tuh, gue pengen tahu sih gimana sih pemerintah di Australia dalam apa ya nyebutnya ya, kayak ekonominya tuh gimana? Dia ngeluarin kebijakan perekonomian tuh diapain? Dia ada nggak sih perubahan-perubahan kebijakan kayak selain tadi itu ya kan ekonomi itu kayak kasih bantuan gitu kan. Kayak sosialnya kayak gimana gitu, orang-orang gimana? Apakah ada perubahan budaya baru lagi kah orang-orang Australia kayak misalkan yang gue tahu di Thailand mereka langsung ngubah sistem pembayaran mereka ke eh, apa namanya e-money gitu. Langsung nggak ada pembayaran sama sekali yang pakai duit cash gitu. Gimana sih kalau di Australia? Gue Jadi pengen tahu ya. kalau di Australia sendiri ya, kita kemana-mana. Kalau saya sendiri ini, Iya, saya sendiri ini jarang bawa cash oke. gitu loh. Jadi kebijakan nggak terlalu banyak berubah buat dari segi kita lihat di gini ya. Mungkin ya kalau kita lihat dari rent nih, kita Mm-mm. nyewa rumah dan segala Mm. macam, itu pemerintahnya ngasih tahu bahwa harganya harus turunin Oh, selama oke. pandemi. Mm-mm. Diturunin, habis itu apalagi ya, rent tadi udah dapat subsidi dan segala macam. Oh iya, ada yang baru nih kalau perusahaan-perusahaan sini kayak retailer kayak swalayan yang besar di sini ada Coles sama Woolies. Mm-mm. Woolies baru Woolworth baru buat yang namanya Food Bank kalau nggak salah. Itu by Woolworth atau nggak tahu deh. Atau ada lembaga-lembaga lain yang non profit yang Ya. buat dia kayak food bank itu dalam artian jadi uh, itu buat international student ya. International student tuh boleh ngantri buat dapetin itu bahan baku makanan kayak pisang, sayur dan segala macam. Oh. Itu gratis. Itu Mm. gratis dan ada batasnya mungkin satu berapa deh. Ada misalkan dapat pisang berapa berapa sisir mungkin seperti itu. Iya. Itu ada di sini. Mm-mm. Seperti itu. Jadinya ekonominya tidak mungkin terdampak banget tapi tidak ada kayak yang suatu regulasi yang diubah itu. Oke. Seperti itu Mm. ekonominya. Karena penyumbang, anggapan di sini penyumbang terbesar ya. Dulu main, sekarang ada agro, Iya. dan sekarang tambahannya dari student, Mm-mm. itu penghasilan income negara besar banget dari Iya. student, dan habis itu pariwisata, tapi syukurnya negaranya masih bisa bertahan, karena dari agronya masih bisa jalan, Mm-mm. sama dari main masih bisa jalan. Iya. Itu bagusnya di sini. Kalau yang tak lihat dari Indonesia, itu notabene-nya mostly kayaknya banyak kan ke pariwisata. Iya, dampaknya sih. Tapi kayak fun fact Jadinya yang aja sih tuh kayak gue kan lagi berusaha nge-branding sebuah desa adat ya. Nah, gue tuh lagi bikin campaign untuk menyelamatkan pertanian mereka. Dan ternyata setelah kita ya, cek and recheck, ternyata di Indonesia tuh pertaniannya sangatlah apa ya, kayak bener-bener berdampak banget. Kayak gue ngeliatin banyak berita kayak petani tuh mulai ngasih segala hasil panennya tuh secara gratis ke orang-orang. Itu udah kayak ngelemparin aja nih sayur ambil kayak gitu. Cabe mereka buang semuanya, tomat itu kayak apa ya, mereka tuh udah selama ini bekerja buat ngasilin itu tapi nggak ada harganya di pasar. Kayak kita ngejual tomat sekian kilo harganya cuma 1.000 2.000 rupiah, kayak nggak mungkin kan, maksudnya kayak kita langsung mikir gimana sih caranya biar si pertanian mereka ini nggak sebobrok ini, tapi itu kita cuma bisa membantu campaign itu ke desa adat yang kita branding sih. Jadi kita kayak bikin apa ya, penjualan secara online, kita minta kerjasama sama salah satu platform mitra yang bisa menjualkan sayur-sayuran itu. Jadi ini ada stoknya, tolong dijualin kayak gitu kan. Cuman iya sih, kalau di Australia agronya masih bisa diselamatkan. Kalau menurut pandangan kita Indonesia tuh agronya benar-benar parah sih. Dimulai dari kayak udah terlalu kekeringan, sawahnya berdampak, terus corona juga sempat memaksa biar para petani nggak bekerja, nggak bisa melakukan apa namanya, jual beli barang di pasar kayak gitu kan. Kayak gitu sih kok dampak di Indonesia ya di agronya. Saking saking ngerusaknya tuh gue kayak sempat ngeliput petani itu kayak udah bener-bener nangis, nangis di depan kamera kita, kayak kita nggak tahu lagi nih mau diapain pertanian kita gitu. Kita banyak punya resource tapi
nggak ada yang mau beli gitu. Saat ada yang beli pun harganya udah anjlok banget gitu kan. Mereka nggak dapat untung apa-apa kayak gitu sih. Kalau di Indonesia tuh parahnya. Jadinya plan jangka panjangnya gitu loh, harus di Iya. bukannya jadi ngeguruin pemerintah atau gimana nih. Mm. Jadinya plan jangka panjangnya harus dilihat sama pemerintah. Iya Karena kita benar sih. melihat sektor pariwisata yang paling bagus, bagus. Oh bagus nih. Ya udah pariwisata sampai kita garuk gini kan. Iya. Anggapannya kita ambil profitnya aja tanpa memikirkan ke depannya nanti seperti corona ini bagaimana. Iya benar. Tidak ada kayak langkah buat cegah gitu loh. Bukan mencegah, maksudnya kayak ada yang sesuatu sektor lain yang mendukung selain di pariwisata. Tata. Jadinya pariwisatanya udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, Lain? udah end banget. Misalkan dari agro bisa jalan, tapi yang di Indonesia yang bagus nih ya, Iya. kelautan paling bagus sih. Iya, benar. Kelautan salah Jadinya satunya. Korea punya kosmetik, entertainment, Cina punya manufacture, Mm-mm. Indonesia punya gini, kelautan. Kelautan. Iya Harusnya itu benar. yang dikembangkan oleh Indonesia, Mm-mm. sebenarnya. Iya. Seperti Tapi itu. Dan kemarin sih juga, kayak ada permasalahan kan sama kelautan Indonesia tuh, sama menterinya. Gue kayak kok kayak gini di corona masih ada aja kesempatan dalam kesempitan gitu loh Indonesia tuh. Sayang banget sih kalau kata gue tuh. dan juga nyambung ke pertanian tadi ya, biar nggak banyak kayak bahan baku yang terbuang, apakah dia sebuah, apakah itu buah, sayur, dan segala macam. Kalau di sini banyak produk lokal, misalkan Hmm. jus dari sayur atau buah, itu yang paling bagus. Kita lihat dia nggak tahu ya apakah dia menggunakan buah yang sudah tidak laku, Hmm. maksudnya dalam artian itu udah matang banget, Iya betul banget. jadinya biar nggak kebuang, jadinya dialih fungsikan menjadi jus, Yes. jadinya biar nggak kebuang sia-sia. Mm-mm. Itu bagus tuh. Iya. Tapi kan belum sempat riset ke sana, tapi Mm-mm. yang tak lihat di sini banyak swalayan maupun yang besar maupun kecil yang jualan jus fresh ya, Oh, just fresh. jus Oke. fresh, dan dia mungkin tahannya 2 bulan, Tahan nih. 3 bulan, jadi nggak jangka panjang, nggak Jangka banget. mungkin nggak pakai pengawet terlalu banyak gitu loh, Mm-mm. nggak 2 tahun 3 tahun. Jadinya mereka mengolah bahannya seperti itu, bahan yang sudah mungkin itu kelebihan barangnya itu dijadikan jus, baik dia jus buah mau dicampur sayur, jadinya bisa, jadinya jangan sampai bahan baku terbuang sia-sia Iya. kayak gitu, jadinya harus diolah lagi buat jadi barang untuk bisa Iya. dijual. Ya benar sih. Itu kemarin ada berantem sama gini kan juga, Australia berantem sama Cina gara-gara wine. White. Oh. Iya sih, menarik sih. Jadinya Iya. Jepang dikit nih, Mm-mm. kasih info dong. Iya, gue juga gitu sih. Kayak kemarin mikir harus diapain ya sayur-sayur nih. Soalnya kemarin bener-bener totally jadi nggak ada value-nya gitu. Jadi sampah, jadi nggak terolah. Mungkin karena emang salah satunya dari faktor sumber daya manusianya ya. Mungkin kurang tahu harus diapakan gitu kan. Makanya salah satu dari apa ya, kerjaan, bukan kerjaan sih, maksudnya kayak tugas kuliah kita tuh adalah setahun ini kita bikin event untuk nge-branding desa adat itu kan. Jadi kita kayak berusaha nyari jalan keluarnya nih, mau diapain. Di setiap desa adat di Bandung tuh pasti punya permasalahan masing-masing kan. Ada yang pariwisatanya berdampak, ada yang apa namanya kayak itu perekonomian yang terkena. Kalau di daerahku tuh kayak bener-bener pertanyaan ini nih harus diselamatkan. Tapi kita cuma bisa ngebantunya tuh udah kita ngasih yang jangka panjangnya dengan jualin aja di online gitu. Daripada kita harus melakukan pelatihan terus menerus selama jangka panjang buat ngasih tahu terus diapain kayak ini kan. Nah, untungnya tuh ada mitra yang mau kerjasama sama kita buat itu. Tapi masalahnya kan kita udah baru di daerah ini aja. Sedangkan yang berefek tuh apalagi kayak daerah Jawa Timur ya. Jawa Timur, Jawa Tengah tuh pertanian, perkebunannya jalan banget kan. Kita nggak tahu tuh daerah sana tuh bakal diapain. Cuman setauku yang Jawa Timur tuh itu salah satunya. Ngebagiin semua hasil yang mereka punya tuh ke orang-orang secara gratis daripada mereka menganggap ini jadi sampah, mending gua kasih ke orang lain yang bisa memanfaatkan ini lebih baik walaupun gua nggak ada untungnya gitu. Kayak gitu sih parahnya di Indonesia tuh agrowisatanya mau agrobisnisnya juga nggak terlalu jalan sama itu sih. Sebenarnya Bali tuh pariwisatanya udah bagus banget kan yang kita tahu, tapi di kayak gini tuh udah bener-bener kita nggak bisa nyelamatin lagi kan. Bahkan kayak di Ya, hospitality nangis sih. ya, gua bahkan ngeliat tadi semua teman-teman gue yang dari Bali yang masih ada di Bandung itu pada bikin story kayak ini loh dampak dari nyuruh orang swab test aja ke Bali itu dengan jalur pesawat itu
udah nyampe ada ratusan berapa ya, ratusan apa ribuan orang turis nggak jadi ke Indonesia, itu tuh udah bikin rugi sekian miliar 4 triliun gitu. Maksudnya kayak pemasukan yang harusnya kita masuk ke negara kita langsung dipotong, jadi nggak bakal ada yang masuk lagi kan, padahal itu bisa duitnya kita jadiin resource kita lagi buat ngasih ke orang kan. Langsung bingung. Bali tuh kayak teman gue yang kerjanya di hospitality juga ngerasain sih, maksudnya kok kayak gini, hotel aja makin sepi, udah ngasih diskon serendah-rendahnya nggak ada juga orang yang ke hotel kan, yang udah bahkan di Bali ada yang villa cuma 150.000, 200.000 gitu kan, itu aja udah gimana nyelamatin ya kayak gitu. Itu sih yang disayangkan banget di Indonesia. Kalau di Balinya ya, gua ngerti kayak gitu. Apalagi ibuku tuh kerja di BPBD yang penanggulangan bencana, itu udah nyebutin kalau Bali udah masuk daerah bahaya lagi kan. Ya emang nggak bisa diapa-apain lagi. Udah mau nggak mau harus ditutup. Soalnya ya gitu. Bali aja kita tahu turis gampang masuk, gampang keliling sana ke sini, nggak bisa terkontrol kan, nggak ada yang tahu. Makanya mau nggak mau harus di swab test. Pemerintah nyebutnya kayak gitu. Cuman yang disayangkan itu adalah warga lokal yang nggak bisa balik lagi ke Bali kan. Kayak teman gue udah rencanain balik harus swab test tuh 1,5 juta. Kalau lewat jalur darat malah harus rapid test yang apa gitu loh, jenisnya gue lupa. Terus langsung dipertanyakan, kenapa beda? Kenapa pesawat harus swab test kalau di jalur darat naik kapal gitu cuman rapid test kayak gitu kan? Ada pertanyaan kayak gitu. Jadi kayak gimana sih pemerintah yang Bali aja nih kok bisa gitu bikin regulasinya, dipertanyakan lagi kan sama orang-orang Bali. Itu sih yang disayangkan banget. Maksudnya kayak plan gitu. Kita selalu mikir kayak pemerintah ini plan gitu. Bingung nggak ngatur rakyatnya sebanyak ini tuh, nggak tahu mau diapain arahnya kayak gitu kan. Sayang sih, gue juga kayak kemarin pengen balik nih gitu. Temen gue bahkan mempercepat schedule-nya kan. Gue pengen balik tuh kemarin. Uh, lah kok lu jadi lebih cepet? Iya, kan berita gimana dong? Udah nyebutin kalau kita harus swab test. Demi nggak kena swab test aja 1,5 juta. Tapi kan istilahnya ya kita nggak tahu temen kita yang berangkat ke Bali itu udah rapid Satu belum. setengah juta ya, Wer? 1,5 juta di Bali. Di Indonesia Itu 1,5 juta. 1,5 juta. Dan Wah, dan gila. dan di Bali itu Satu Hamin setengah dua juta. Hamin 2. Jadi misalkan kalau lu mau balik ke Bali 2 hari lagi, baru sekarang lu harus tes ya, kayak gitu. Kan makin bingung kenapa harus Hamin 2 kayak gitu. Dan masalah itu ya itu swab test tuh 1,5 juta bayar ya sekali swab itu loh. Sekali swab test. Rapid test aja yang katanya dulu tuh harganya cuman sekitar di bawah 130.000, di beberapa klinik tuh bahkan ada yang 180, 200.000 untuk sekali rapid test. Kita mikir kan jadinya kayak seberapa penting sih nge-rapid test gitu, seberapa penting sih gue harus nge-swab test kayak gitu. Jadi orang tuh malah takut untuk di-swab gitu loh. Gue takut nih ketika gue di-swab ternyata gue positif kayak gitu. Udah bayar, udah malah nggak jadi perginya kayak gitu kan. Di situ sih permasalahan. Tapi males juga doang anggapan kalau misalkan sekarang bulan lalu udah di rapid atau nggak di swab, tiba-tiba mau ke Bali atau ke kota-kota yang lain, misalkan lagi rapid test dan swab test, kan malas juga orang kalau kayak gitu. Iya makanya. Apalagi ditambah kalau bagi banyak. Iya. Dan 1,5 juta loh Juta. itu, Ya nggak 1,5 main-main juta loh. tuh nggak Buat main-main. Indonesia ya, buat Indonesia ya, anggapan sekarang average dari kita dari gaji misalkan ya, ada yang liburan. Mungkin yang liburan kisaran mungkin dia dari ekonomi menengah ke atas. Kalau dibilang sekarang Iya. 1,5 juta, Juta. tapi ya pada nggak mau gitu loh Mau, ngapain. iya bener. Mungkin ada yang mau. Iya. Kalau misalkan duitnya udah nggak berseri lagi, mungkin Lagi 1,5 juta nggak kita masalah murah. gitu. Iya bener. Ya pandemi kayak gini nggak bisa semua sih gitu. Mostly ya, kita bilang nih mostly orang nggak mau spend duit banyak buat hal yang lain yang Iya, tidak penting sekali penting gitu loh. sekali. Mending nggak spending duitnya buat makan, buat bertahan hidup aja udah. Benar, benar, Nggak penting benar. banget gua harus ke suatu daerah dengan swab test bayar dengan sebanyak itu gitu. Makanya sih menyayangkan banget Kalau kalau kayak bisa gitu. sih digratiskan gitu loh. Anggapan sekarang kalau tes gratis, orang lebih banyak bakalan spend duitnya. Misalkan dia 1 minggu bakalan liburan di Bali tuh, Hmm. jadinya berapa uang makan dia spend berapa, uang Iya. liburan, akomodasi berapa, Nah, transportasi berapa, lebih apa? banyak dapatnya gitu loh. Iya benar. Iya sih harusnya Tapi muterin di situ. tanggung jawab pemerintah tuh. Iya Kan tanggung jawab pemerintah pemerintah. tak buat namenginnya boleh masuk apa enggak? Ya Gitu loh. boleh masuk atau enggak? Ini gimana Boleh tuh ya? masuk apa enggak? Hmm. Seperti itu. Jadinya kalau misalkan
Kalau udah ikutin protokol, ini aman sih gitu aja. Iya sih, gue percaya di situ sih. Kalau emang kita percaya sama protokol itu dan kita ngelakuin semua itu sebenarnya aman-aman aja gitu kan. Ya teman, itu sih yang disayangkannya di Indonesia, eh, kesehatan itu malah jadi duit sih. Masalahnya tuh kita nggak punya duit loh sebanyak itu buat ngecek kesehatan kita gitu. Kita cuman batuk doang, beli obat aja itu udah mikir kadang orang tuh, mending gua minum air hangat udah kayak gitu aja kan. Mending gua Dokternya herbal. mikir kan, Iya. Ini 1,5 apalagi di juta. tengah. Iya, 1,5 juta. Gue udah kayak, astaga, mending gue nge-spending ke yang lain Itu kan makan 2 minggu itu. Kalau dihitung-hitung tuh, di sana. mungkin biaya hidup biaya makan 2 minggu tuh. Iya. Di Indonesia ya bilang. Dapat Makanya, 1,5 juta. Cuman 1 kali tes, 1,5. iya. Makanya, Masih sih. Atau makanya, nggak dikurangi lah. Atau nggak ya, mungkin berapa, jangan sampai 1,5 juta 1 juga juta. gitu loh. Makanya, kayak, ya gue juga heran sih nyampe 1,5 dulu, bahkan sempet di 2 juta ya kalau nggak salah ya. Pas masih di bulan Mei ke Juni itu masih sekitar 2 juta, terus sekarang 1,5 doang. Itu sih. Makanya banyak orang yang malah nggak jadi buat pergi kan. Padahal gue juga pikir-pikir kemarin tuh, itu pemasukan negara sebanyak itu sayang banget. Nggak jadi, orang pada langsung nge-cancel tiket, ada yang langsung nge-reschedule ke hari lain. Kalau teman gue tuh banyaknya nge-reschedule ya. Waktu dia mau berangkat sebelum akhir tahun, jadinya malah setelah akhir tahun, udah seminggu baru dia balik ke Bali itu. Maksudnya kayak sayang banget kan momennya padahal di tahun baru, tapi ini malah dijauhin dari sana kayak gitu kan. Ya sih, kayak pemerintah yang kita anggap tuh kayak itu bingung dalam mengambil keputusan apa yang tepat untuk daerah mereka masing-masing sih, terutama ya kalau pemerintah pusat mah udah menganjurkan harus A, harus B, harus C, tapi kan kita pasti punya otonomi daerah yang ngebikin orang-orang ya Betul. punya kewenangan masing-masing buat melakukan sesuatu ya. Bali dengan itu caranya, kalau Bandung dengan gini caranya. Kalau Bandung yang gue lihat tuh kayak masih santai gitu ya, kayak cuma sekedar orang tuh keluar masuk ya udah keluar masuk. Kalau Bandung tuh yang gue tahu, teman gue dari Jakarta balik ke Bandung ya udah lewat lewat jalan tol itu aja, udah nggak ada perlu tes apa apa. Cuman kalau udah antar pulau pasti kena itu. Bali, gue sayang banget sih itu, Bali harus nyampe 1,5 juta ya. Gue kagetnya tuh baru kemarin sih langsung muncul berita kan. Soalnya udah ada planning, kita orang-orang Bali tuh udah bakal balik tahun baru. Cuman udah kayak gini, teman gue udah langsung mikir udah antara gue nggak balik atau gue lewat jalur darat aja. Soalnya rapid test yang itu tuh masih jauh lebih murah lah daripada gue harus spend money 1,5 juta buat kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi gila sih tuh, 1,5 tuh. Iya, 1,5 tuh udah terlalu. Ngeri. Makanya gue pun kaget tadi denger, swab test gratis, gue pikir gitu kan. Lah di sini swab test 1,5 juta, gila, gue udah terlalu kelihatan Ini banget. kalau misalkan gini, dapat gejala nih, simptomnya misalkan ada flu selama 3 hari, sesak napas kah dan segala macam, tinggal kita bilang cari yang klinik terdekat nih, ada di mana sekarang tempat yang disediakan pemerintah untuk melakukan tes. Nanti kita tinggal hubungin ke sana, kita kasih tahu gejalanya apa, nanti kita dibuatin appointment, nanti datangnya hari ini dan jam segini. Oh, okay. Seperti itu. Nanti ditanya, ada dokter khususnya lagi, dokter khususnya nanya gimana gejalanya dan segala macam, seperti itu. Jadi penanganannya lumayan cepat disembuhkan lumayan cepat dan cepat namanya. Bagus. Banget. Keren, jadinya keren. itu dia jadinya gimana ya, bukan nyalahin pemerintah juga gitu. Masalahnya orang di sini dengan kita bilangnya dengan ekonomi maju, ngapain kita bilang Indonesia ekonomi yang masih berkembang lah, negara berkembang. Sama negara maju tuh beda penanganannya. Iya, betul. Jadinya regulasi mungkin bisa disamakan, tetapi ada beberapa yang harus diubah menyesuaikan dengan masyarakat. Iya, benar. Jadi kalau misalkan diikutin sekarang lockdown misalkan 2 bulan masyarakat nggak boleh keluar cuma olahraga dan beli makanan, sedangkan pemerintah itu tidak memberikan bantuan kepada masyarakatnya, itu bakalan chaos. Itu di sana orang bakalan berontak. Kalau di sini itu masih di sana, itulah yang membuat masyarakat tidak terlalu berontak. Ya, benar.
Yang berontaknya mungkin karena dia dirubah, itu habitnya dia tuh benar-benar dirubah. Dirubah, iya. Kebiasaan tuh dirubah, ada yang berontak. Berontak. Tapi kalau misalkan perut udah kenyang, Yang, perut udah keisi, pokoknya nggak kosong, itu udah diem masyarakat. ya, diam. Bener sih. Bantuan pemerintah yang turun di Indonesia tuh nggak merata masalahnya. Nggak semua, bahkan kayak kemarin nih gue tuh di Jakarta dibilang anggaran untuk bantuannya adalah sekian. Tapi waktu turun ke masyarakat, itu hitungannya nggak nyampe di anggaran itu gitu. Kayak ini kurang banget di mana duitnya gitu kan. Tapi akhirnya kemarin muncul kan itu kasusnya yang menteri ngambil sekian ribu hitungannya. Tapi kan kalau lu totalin se Ini masyarakat apa ya kata Indonesia bilang? berapa? Cuman Indomie dikasih apa ya? dia tuh 10.000 nyampe 13.000 katanya ngambil duit. Tapi kan kalau lu kaliin sama berapa orang yang udah sedapat, lu udah jadi miliarder lagi. Gue mikirnya kayak gitu kan. Kayak gitu sih Itu maksudnya. triliunan sih. 10.000 kali 200 juta misalkan Iya, sekarang. iya makanya gue Terus mikir kayak gila banget udah kayak gini dibikin masalah lagi. Gue udah kayak aduh ya Allah gitu kan. Semua orang udah kayak gitu pikir ya kan di sini. Gue tuh yang herannya kayak gitu. Siapa lagi yang masalah regulasi kalau apapun yang berhubungan dengan rumah sakit lu harus kalau nggak rapid di swab kan. Kalau di Australia gitu nggak sih? Misalkan lu sakit iseng doang ke rumah sakit buat ngecek, lu salah sakit pinggang gitu, sakit punggung gitu kan, lu harus swab test dulu, gitu nggak sih? Nggak ya? enggak sih, kemarin habis baru dari kemarin dapat sakit sebentar kan. Bukan maksudnya bukan gara-gara begadang juga nih, Ya ngejar begadang. assignment. Mm-mm. Itu ada 3 kalau nggak salah. Kerja Ya. grup 1, assignment buat esai 2, Mm-mm. itu begadang karena waktunya seminggu doang dikasih begadang terus akhirnya kemarin ke klinik Ya. nggak ada tes Nggak kayak ada. gitu. Kalau Nggak ada. Indonesia kayak gitu, mau apapun penyakit lu, kita harus make sure dia di rapid test dulu. Aneh nggak sih? Iya kan? Soalnya bahkan ya, tau nggak sih kasusnya si Jerings itu yang dia nyampe harus masuk Oh, penjara. The problem adalah orang mau ngelahirin aja harus ditunggu dulu buat harus swab test dulu. Sedangkan orangnya aja yang datang itu nggak bisa kita ngeluarin duit buat swab test, malah kena imbasnya ke janinnya kan. Jadi malah meninggal benar-benar. jadinya. Itu masalahnya. Gue bahkan nyampe mikir, temen gue ada kembali ke rumah sakit, cuman ngejenguk dan lain-lain, harus direpit lagi. Gue mikir kayak kenapa harus digituin orangnya kan. Mending lu kayak kontrol aja nih orang kan, kayak ada orang dalam pantauan gitu ya kalau di Indonesia ya. Jadi lu pulang dipantau tuh dari rumah sakit, orang ini kemana aja, kontak sama siapa aja. Udah mending digituin aja gitu loh, daripada orang yang aduh gue cuman sakit punggung atau aduh gue kayak abis, ada yang kayak cuman habis tabrakan atau enggak yang kayak cuman kesleo gitu kan ke rumah sakit, harus di rapid test lagi. Maksudnya kenapa semua permasalahan orang yang ke rumah sakit tuh harus di rapid test, padahal itu nggak ada sama sekali hubungannya kayak gitu kan. Kalau emang rumah sakit siap untuk menerima semua pasien dalam keadaan corona, ya udah nggak usah digituin loh gitu. Terima aja, Atau lakuin. setakut itukah gitu loh, anggapan sekarang apakah nggak tahu nih ya, pegawai pegawai dari anggapan dari nakes nih, Hmm, apakah setakut itukah untuk menerima orang iya, makanya. atau itu dipakai sebagai bisnis? Iya, Itu peluang bisnis. Itu ada dia, antara dia takut untuk menerima pasien, kan nggak tahu tuh dia udah tes atau nggak, atau positif atau nggak, untuk memprevent. Itu iya, positifnya. iya, Negatifnya di sana, di peluangnya ada gini, di sana ada peluang bisnis iya, gitu loh, ada positif. yang Soalnya kan, dilihat. ya benar. Maksudnya kayak setiap mereka menemukan orang yang positif kan bakal ada anggaran yang masuk ke rumah sakit kan untuk ke penanganan itunya. Jadi ya mungkin dengan semakin banyak dia menemukan orang yang positif ya semakin bagus untuk si orang-orang yang ada di lingkungan rumah sakit itu. Jadi kayak ada dana masukan, ada yang buat si pegawainya, si nakes-nakesnya dapat duit berapa kayak gitu kan atas penanganan pasien-pasien yang ternyata COVID kayak gitu kan. Cuman kan yang anehnya adalah itu, apakah harus takut itukah mereka dengan setiap orang datang ke rumah sakit sehingga harus di rapid. Rapid itu yang setahu gue dulu bahkan di angka 300.000 sekali rapid test. 300.000. Kalau sekarang sih udah mulai nurun ya setahu gue. Soalnya rapid test ya cuman reaktif doang kok. Kalau nggak reaktif ya non reaktif, nggak membuktikan dia COVID atau enggak. 300.000 dengan bayar segitu. Makanya sih ada kejanggalan di situ aja kita ngelihatnya kenapa harus kayak gitu sih gitu. Cuman kemarin dalam kasusnya Jarings mungkin dia salah dalam menyampaikan pesan mungkin ya kalau menurut gua tuh.
Jadi kayak gini dampaknya, kayak gitu doang sih. Apalagi ya sebenarnya gua kepo ya sama negara lain tuh. Nah, yang Ya itu sih. Tapi kalau iya, kalau misalkan ya itu kalau misalkan anggapan Jering berbicara dengan opini gitu loh, dengan opininya dia mm, sebenarnya nggak salah gitu loh ya, kan. Sebenarnya nggak salah. Tapi kalau sudah menimbulkan tentang keributan itu sebenarnya yang gini. ya, Tapi benar, Jering orang baik, yes, tentu orang baik benar, deh. itu orang baik. Seperti itu loh. Ya, Tapi lanjut. alangkah bagusnya kalau dia beropini itu anggapan ngadepin masyarakat gitu loh. Ya, benar. Soalnya kayak apa ya? Ada Bagusan dua orang sudah perspektif gitu panas loh. tiba-tiba gitu. Iya, ada dua perspektif orang Ya, yang nganggapnya ini baik sama ini buruk. Tapi yang baik nih ya udah biasa aja kan nganggep ini. Tapi yang buruk tuh udah ngerasa ini kok kayak gini tanggapannya si jaring situ. Jadi malah kena imbasnya ya kayak gitu. Ada masyarakat yang jadi panas gitu kan dari biasanya adem jadi ya panas sih. sama omongannya dia. Itu ya sih kesalahan. Tapi setuju nggak kalau misalkan Jering di penjara? Apa ya? Gua tuh setuju akan penjaraannya dia tuh karena dia sempat bikin orang panas doang. Kayak sempat ada kericuan di dalam kan sehingga ada orang yang tiba-tiba nggak pakai gitu, nggak pakai masker, keluar kemana-mana Masker. tuh ya keluar kemana-mana tuh kayak udah santai aja gua nggak kenapa-napa, bahkan kayak buktinya Jaring nggak positif COVID kan, bahkan dia kayak bagi-bagi makanan ke orang-orang kan kayak gratis gitu, dia kontak sama orang tapi nggak positif. Nah, menyebabkan Iya, iya. mindset pemikiran orang, lah dia aja nggak kenapa-napa dari kemarin, jadi gue nggak usah Oh, itu loh. corona tuh nggak ada ya, gitu. Ya corona Anggapan ini corona tuh nggak ada. nggak ada kayak gitu kan. Itu yang menyebabkan kenapa dia di pandangan orang tuh pantas untuk dipenjara walaupun nggak usah lama lah. Dia kan kayak karena sekarang tuh 1,5 ya, 1,5 apa 2 tahun kayak gitu. Cuman untuk permasalahan apakah dia salah dengan ngomong itu nggak salah sama sekali, clear masalah dia permasalahan Benar-benar. kayak kenapa sih harus diginin banget di rumah sakit, cuman atas kericuan yang dia bikin sama mindset pemikiran orang-orang jadi oh COVID ini mungkin gak ada kali ya, nah itu tuh harus sih maksudnya kayak harusnya ada hukuman, cuma menurut gua nggak harus banget di penjara sih, maksud gua kayak mending dia dipantau Iya, gitu kan, benar-benar. dipantau, mending dia kena hukuman kayak Dipantau atau enggak? gini apa sih namanya gue lupa, Iya. penjara apa sih gue lupa, jadi dia bisa keluar gitu loh, masih bisa keluar kayak gitu sih menurut gue ya dari Tahanan rumah ya. ya rawat. Tapi jangan anggapan dia sekarang diajak gitu loh, anggapan dirangkul gitu loh. Karena punya dia juga punya masa yang besar dulu anggapan, karena banyak pengikut itu harus dirangkul dulu karena bisa anggapan Jering tuh hebat loh sampai bisa gimana ya mendapatkan masa sebanyak itu untuk sebagai apa yang dukung dia gitu loh. Ya, Anggapan yang itu sekarang kayak dirangkul, harus pemerintah harus nangkul Jering loh. iya, Anggapan sekarang gimana cara buat mencegah gitu loh anggapan. ya harusnya dia gituin. Biar nggak nambah lagi Gak gimana. nambah. Ya, bener. Menggunakan masker misalkan seperti itu. Anggapan bertahanlah untuk sebentar Ntar sampai vaksin datang. datang. Anggapan seperti itu. Ya bener. Pokoknya Soalnya dia punya masa sih. kelar nanti udah balik normal lagi kok. Bener. Kalau Ah, kita konspirasi terus yang ada habisnya ya loh, bener. kita Kalau nggak kita bakalan tahu siapa bener. elit global Elit siapa global siapa pencinta tuh udah nggak apa penting gitu nggak omongannya. bakalan nggak bakalan ketemu gitu loh. Pikir, Selesai pikirin masalahnya. pikirin cara survive aja udah gitu loh. Yang penting Bener. tuh lah Apa kita caranya buat besok? Udah. bener besok ngapain makan apa udah gitu aja. Yang penting gue bertahan hidup selama pandemi ini gitu kan permasalahan kemarin. Cuman Iya bener bener ya bener. ya itu sih ada drama-drama di situ sebenarnya yang bikin uh, kok kayak gini corona ya gitu. Itu loh yang permasalahannya bikin mindset orang-orang tuh ada nggak sih kayak gitu kan. Itu sih yang Jadi nggak ada yang bisa disalahin gitu loh. iya nggak bisa Sekarang siapa? disalahin sebenarnya. Pemerintah Ya sudah memberikan regulasi. benar. Mau nyalahin masyarakat, Nggak masyarakat bisa juga masyarakat mengikuti juga pemerintah habis itu sekarang. Kalau ujung-ujungnya ntar yang salah siapa? Oh pemerintah. toh Nanti ujung-ujungnya kepala daerah, habis itu kepala daerah ujung-ujungnya presiden. iya Sebenarnya yang salah semuanya salah gitu semuanya loh. salah. Semuanya salah. Permasalahan ini tuh harus dijalanin bareng-bareng dari jalan keluarnya, nggak bisa cuma lu pemerintah gitu doang kan. Bener bener. Kan kita adalah part dari pemerintah itu, tapi kita nggak ada di atasnya aja gitu loh. Jadi nggak usah Iya terus-terusan bener. nyalahin Anggapan ikutin pemerintah. ikutin lah gitu. Ya ikutin aja udah, walaupun lu ngerasa kayak Ikutin protokolnya gitu loh. ya kok kayak nggak bener sih, ya udah ikutin aja dulu. Ini adalah langkah paling terbaik sebenarnya gitu. Udah nggak usah ngomongin elit-elit global, gue capek banget gue dengerin omongan orang-orang kayak gitu di kemarin kan. Nggak ada jalan keluar ya, udah mending lu pikirin besok lu makan apa gitu.
jauh lebih Karena jalan keluarnya baik. malah kita mikirin benar kemungkinan ini, oh, mungkin dia itu kan kemungkinan gitu Kemungkinan, loh, ya kemungkinan semua. betul. Sekarang ngeblame siapa? Ngeblamenya ke Cina. Habis itu ngeblamenya ke Amerika. Amerika, Habis itu ngeblamenya Bill Gates. Habis itu mau ngeblam siapa lagi? semua aja dia blame sama orang Indonesia Nggak tuh. habis-habis gitu loh. Nggak habis-habis. Coronanya juga nggak hilang sebenarnya kayak gitu kan. Indonesia, Benar, Indonesia. benar. Padahal peluang harusnya banyak gitu loh. Peluang tuh kalau kita mau usaha tuh ada. Sekarang kita bakalan, kalau kita ngomong gitu ke publik, pasti kita yang disalahin. Iya, benar sih. Iya nggak? Peluang tuh banyak loh gitu loh. Peluang mau buat sebenarnya entrepreneur dimulai dari permasalahan seperti itu loh. Iya. Jadinya setiap masalah itu harus diselesaikan. Itulah sebenarnya Benar. inti dari entrepreneur. Apa sekarang kita menemukan apa nih? Pertanian. Bahan-bahan yang kayak tadi nyambung lagi ya. Sorry nih. Jadinya ngalur ngidul kemarin. Kemarin lagi deh. Tadi itu ngomongin tentang pertanian. Anggapan itu masih ada peluang bisnis lagi loh untuk mengolah bahan-bahan yang sudah anggapan kelebihan. Gitu. Dan juga barangnya udah mau matang banget, tapi nggak laku di pasaran. Di sana tuh itu permasalahan gitu loh. Itu sebenarnya permasalahan yang bisa dijadikan bisnis. Nah, benar. Misalkan sayur yang lagi 3 hari mau busuk gitu misalkan, itu sebenarnya kita bisa olah lagi menjadi minuman. Terus sayur bisa diubah jadi minuman. Benar. Itu dia. Sekarang tinggal bagaimana cara untuk mengolah bahannya. Iya, betul. Itu sih permasalahannya. Banyak peluang sebenarnya, banyak sekali peluang. Benar. Tidak ada gitu anggapan pelajaran, tidak ada yang diberikan, bukan dari begini ya, baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri untuk menggali cara gitu loh, cara. Jadinya kalau misalkan kita nunggu pemerintah nih, nyambung ke COVID lagi, kita nunggu pemerintah nih, jadinya nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin pemerintah sanggup untuk membiayai berapa sekarang, 300 juta ya, 200 juta sekian penduduk Indonesia, ya nggak mungkin bisa full. Ya nggak mungkin bisa semua rata dapat duit segitu gitu. Iya, benar. So, kita nunggu pengusaha sekarang, pengusaha minta apa ya, sekarang kita pengusaha pun juga susah gitu loh pada saat COVID ini. Susah, benar. Bukan karena masyarakat menyimpan duitnya, itu salah satu juga, tapi lebih tepatnya karena kamu dari luar itu tidak ada masuk. Ya. Gitu loh. Yang ngasih duit gitu loh, dan misalkan sekarang kita banyak kan ke pariwisata yang kita lihat. Orang dari luar bawa duit ke Indonesia tuh nggak ada. Selama setahun, kalau lebih dari setahun, misalkan 2 tahun nih, semoga tidak ya, lebih dari setahun ini. Nggak bisa bilang apa. Nggak bisa bilang apa. Benar. Nggak ada gini loh, anggapan itu dia. Maksudnya sekarang gimana cara kita nyari celah buat bangkit dari itu, dari keterpurukan seperti ini. Kita tuh harus nyari sekarang kita yang penting itu ya, ingat tuh protokol harus dijalanin. Ya, betul. Udah, selesai. Cari segala celah. Jangan ngumpul. Betul sekali, saya setuju dengan itu. Pokoknya kalau lu udah nggak sebuah masalah, cari celahnya, cari jalan keluarnya, udah ikutin pemerintah, selesai kita tuh. Nggak usah aneh-aneh lagi kita. Ya, harus kepala dingin ya, kepala dingin. Ya, kepala dingin. Dan perut juga harus keisi nih. Kalau misalnya perut masih kosong nih, kacau. Gak bakal selesai. Kita bakalan nyari celah. Di mana lagi nyari celah? Makan aja susah, misalkan seperti itu loh. Setiap permasalahan tuh ada jawaban lah, pasti ada jawaban gitu loh. Jadinya kita jangan nunggu gitu loh, kita harus aktif sendiri. Karena kita kebanyakan tak lihat ya yang sekarang. Kita anggapan sekarang ya, nyambung ke bisnisnya. Anggapan negara-negara lain sekarang, kayak misalkan Jepang, dia campaign-nya ada di mana-mana. Anggapan dia naruh-naruh pariwisata Jepang itu seperti ini. Kita sebenarnya ya, sebagai negara pariwisata, kita harus ngasih misalkan apa, banner kah, atau ads kah, iklan kah, di sosial media maupun di mana tuh mempromosikan tentang Indonesia. Jadinya orang tuh yang pernah dulu dan yang tidak pernah dan pernah nggak dengar word of mouth? Word of mouth, sorry. Ya, word of mouth ya. Gua belajar itu. Ini orang ngomong tentang misalkan, pernah ke Bali, pernah ke Bajo atau nggak ke mana. Dia menceritakan kepada temannya yang tidak pernah ke sana, tiba-tiba melihat misalkan ada gambaran orang dari Bali. Pemandangan Bali, ataukah tempat-tempat lain di Indonesia. Jadinya orang jadi pengen buat liburan. Iya, benar. Jadi ini bakalan fokus buat, jadinya kan anggapan kita satu tahun nggak bisa ngapain nih. Jadinya langkah apa yang bisa kita lakukan di tahun depan gitu loh. Spend buat iklan dan segala macam gitu loh. Orang tuh jenuh banget gitu loh. Setahun stuck diam di rumah dan tidak bisa ngapa-ngapain. Anggapan tahun depan dia yang punya duit atau nggak
yang masih berusaha untuk, pasti semua orang bakalan liburan gitu loh. Iya, benar. Liburan. Jadinya di sana kesempatan pemerintah buat ngasih tahu, harusnya ngasih tahu ini Indonesia. Anggapan yang pernah ke Indonesia, dikasih iklan misalkan yang tadi tak bilang, itu pasti bakalan pengen ya, ketarik lagi, oh aku pengen kesini untuk spend liburan. Iya, benar. Orang udah terlalu jenuh seperti itu. di COVID sih. Jadi kalau kita bilang langkahnya sebenarnya nggak susah gitu loh. Ikutin protokol misalkan hand sanitizer atau nggak cuci tangan deh. Yang paling anggapan kalau hand sanitizer segi beli kan tuh. Iya. Cuci tangan gratis. Ya, Cuci tangan udah gratis. Udah pakai masker, selesai. Ya. Jangan berkerumun, selesai. Udah gitu ya. Iya. Sampai kapan atau nggak social distancing kan? Ya, udah. Ya, benar. Ada lain lagi. Kalau misalkan sekarang gimana ya, dari diri sendiri gitu anggapan. Misalkan, oh COVID tuh nggak ada gitu. Itu udah susah ngasih tahu orang yang gitu tuh susah banget. Kan ada orang yang ada yang percaya, anggapan tuh percaya bumi bulat sama bumi datar kan anggapan gitu. Yang satu percaya sama COVID, yang satu sama enggak gitu loh. Jadinya kacau ya dia, susah. Enggak selesai permasalahan kayak gitu udah. Lihat apa sih selesai gitu loh. Apa yang di depan mata yang mana lebih real gitu loh. Benar. Dah. Gampang. Hidup tuh saya simpel itu. Cuman manusia emang suka ngerumitin apa yang simpel sih. Manusia. Ini last ya. Ini tambahan lagi. Percaya nggak kalau media itu membuat orang tuh bakalan panik? Iya benar sih. Dibikin sengaja ya. Iya nggak? Iya. Media tuh yang membuat orang tuh paniknya bukan main. Benar. Gitu loh. Sekarang yang paling bahaya itu media. Ya. Pemberitaan tuh bahaya banget gitu loh. Anggapan COVID menyebabkan seperti ini. Betul sekali. Takut banget gitu loh. Anggapan sekarang abis itu yang meninggal sekarang misalkan. Abis itu di swab misalkan positif. Tapi mostly yang kita lihat ya, yang kena penyakit lain, belum penyakit jantung dan segala macam. Ataukah mungkin ya, karena dibilangnya tidak akurat. Mungkin abis itu karena dia mendengar berita, jadi makin takut loh. Ataukah sekarang nenek-nenek nih anggapan atau enggak kakek-kakek yang tinggal di desa, yang informasinya itu kurang, dengan teknologi itu kurang, tiba-tiba di swab positif gitu loh. Anggapan bukan meninggal karena corona. Habis itu kalau misalkan dia positif, meninggalnya karena serangan jantung. Bener sih. Media tuh udah terlalu agenda setting lah istilahnya kan. Dia tuh udah kayak benar. Gue tuh pengen memperlihatkan apa yang gue pengen lihat kan, bukan apa yang sebenarnya terjadi kayak gitu kan. Dibikin seakan-akan seram ya serem. Media tuh serem banget ngasih tahu berita tuh kan. Sebenarnya nggak separah itu aslinya kan. Cuman dia emang si media tuh mempengaruhi pikiran orang juga kan. Tuh bener nggak sih kayak gini? Tuh bener nggak sih kayak gini? Gue takut kayak gini jadinya. Gue takut kayak gini gitu kan. Ya balik ke individu ya jadinya orangnya malah semakin takut dengan penyakitnya atau dia malah ngebuat diri sendirinya sakit. Kan kadang orang sakit karena mentalnya sendiri kan. Iya benar. Dia udah nge-mindset sakit gara-gara pikiran jadi. Iya, pikiran. Gue tuh soalnya nggak demam, cuman gue mikirnya gue demam jadinya beneran. Itu yang jadi masalah sebenarnya kan. Gue tuh gitu sih, waktu awal-awal media kayak gitu tuh gue demam dikit aja gue udah mikir, fix ini gue corona kayak nih. Cuman udah nggak kenapa-napa aja. Karena pikiran itu sih parahnya media, bener. Itu yang bener-bener nyebabin Indonesia sempat kacau sih awal-awal. Hampir seluruh dunia lah kayaknya media bener-bener ngancorin mindset orang-orang terhadap virus itu. Medianya apa? Parah sih. Media bagus gitu loh. Media bagus tapi kurang ajar juga gitu loh. Ya. Apa ngasih beritanya terlalu di mana ya itu benar tapi jangan dibuat orang tuh panik gitu loh. Ya, benar. Anggapan pada zaman dulu mungkin kalau misalkan nggak ada media nih orang nggak bakalan tahu bahaya corona seperti itu. Iya. Ini jangan dilebihkan loh. Anggapan kayak orang. Iya. Itu udah intinya. Kasihan. Tolong jangan dilebihkan loh. Ya, kasihan orang-orang tuh. Kayak gitu. Dah sih, paling segini aja kita ya. Orang kita misalkan gini nih orang. Oke. Sip. Aman deh. Jadi udah lengkap kan semua? Ya, lengkap sih. Buat tugas. Ya. Jadi ya paling karena obrolan kita sangatlah panjang dan saya yakin dosen saya ini orangnya terlalu mendalami omongan mahasiswa ya. Jadi sekian terima kasih dulu untuk teman saya yang sudah mau wawancara. Oh, thank you. Ini
bener-bener apa ya, informasinya udah bener-bener dapet lah dari Indonesia gimana, di Australia gimana, apa yang kita berdua pikirkan terhadap penyakit ini, apa langkah-langkah sebenarnya bisa diambil pemerintah, sama apa yang udah diambil pemerintah Australia, udah lumayan bisa digali dan bisa kita pelajari. Sekian sih dari apa ya kita bilang ya, podcast bukan wawancara bukan. Ya sekian dari Podcast ya? ya Dakwah dari ya mungkin ya, dakwah. dakwah. Sekian dari dakwah Ini kayak ini. dakwah nih. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat juga untuk teman-teman saya yang bakal nonton video saya mungkin nanti di akhirnya. Amin, amin, amin. Apa ya? Amin, amin. Kata-kata terakhir ya, tolong ikuti protokol kesehatan, jangan membesar-besarkan yang tidak perlu dibesar-besarkan. Sekian, terima kasih semuanya.